Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Salamun ala ali mujtaba wa ala ali sidqi wal wafa. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebagai rukun khutbah, tidak henti-hentinya khatib mengajak pada diri khatib khususnya dan pada para jamaah umumnya untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam bertakwa kepada Allah, semoga Allah selalu merahmati diri kita setiap waktu. Sidang Jumat rahimahumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat fana atau bersifat sementara. Tiada yang kekal di dunia ini, karena bagi setiap ciptaannya yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Dalam keadaan siap maupun tidak, kematian akan menghampiri kita. Kita tidak akan bisa bersembunyi maupun mengelak dari takdir Allah yang satu ini. Dunia ini bersifat fana, sesuatu yang tidak kekal. Ia bersifat sementara, namun dipenuhi dengan kesenangan yang memperdayakan. Kesenangannya dapat membuat kita terbuai, yang dapat membuat kita lupa akan kehidupan yang lebih kekal, yakni akhirat. Lalu apa yang kita punya dalam kehidupan ini? Tahukah kita bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki apapun? Harta dan kekuasaan yang kita miliki saat ini semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tiap hari kita kumpulkan bukanlah kunci utama kebahagiaan kita di dunia ini. Ia dapat sewaktu-waktu diambil. Ketampanan maupun kecantikan dapat berubah setiap waktu dan musnah saat Allah berkehendak untuk mengambilnya. Kenikmatan yang sering kita agungkan adalah kenikmatan yang bersifat semu. Kesemuanya itu dapat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun tanpa pernah kita ketahui atau memprediksi. Lalu bagaimana kita mempergunakan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah menitipkannya pada diri kita agar kita dapat memanfaatkannya untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh dan mengabdi kepadanya. Menggunakan karunia-karunia tersebut sebagai sarana untuk berbuat baik dan beramal soleh bagi sesama. Dunia hanyalah ladang tempat kita menanam amalan-amalan untuk kemudian kita panen saat kita berada di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba Allah tidak akan berpindah dua hati pun pada hari kiamat sampai ia mampu menjawab 4 hal. Umurnya bagaimana dihabiskan,
ilmu bagaimana diamalkan, hartanya bagaimana dinafkahkan, serta tubuhnya bagaimana digunakan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa 4 hal yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur, ilmu pengetahuan, harta, dan anggota badan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pada saat itu kita tidak bisa meminta pertolongan siapapun, tidak bisa meminta pertolongan orang lain, meskipun mereka keluarga kita sendiri, sebab setiap orang menanggung bebannya masing-masing. Man amila shalihan falinafsih. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahala untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, wa ma rabbuka bizalimil lil 'abid, maka rasanya itu untuk dirinya sendiri. Quran surat Fussilat ayat 46. Ibarat peribahasa, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Marilah kita menanam kebaikan, agar kebaikan pula yang kita dapat. Kurangi kelalaian-lalaian, kurangi keburukan mengenai kelalaian manusia. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana umatku lebih mencintai 5 perkara. Mereka cinta dunia dan melupakan akhirat. Mereka cinta hidup dan melupakan kematian. Mereka cinta bangunan-bangunan mewah dan melupakan kuburan. Mereka cinta kepada harta dan melupakan hisab. Mereka cinta kepada makhluk dan melupakan siapa penciptanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sering lalai dan lupa terhadap diri kita sendiri, sampai saat rambut kita sudah penuh dengan ubat, tubuh kita sudah rentah, kita baru menyadari jika telah banyak yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Kita belum memiliki bekal yang cukup untuk akhirat. Kita pastinya tidak ingin menyesal di kemudian hari. Sidang jemaat rahimahullah, mulai detik ini kita perlu menggunakan karunia-karunia, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menjadi hamba yang kufur dan tidak bersyukur, apalagi tidak peduli pada kehidupan akhirat kelak. Karena di yaumul hisab nanti kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan diperlihatkan ganjaran-ganjaran terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Setiap orang memegang catatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 13 sampai 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi uquqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebagai kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Demikianlah karena kita jauh menghisab nanti. Untuk itu kami kembali mengajak kita semua untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mengisi kehidupan kita yang hanya satu kali ini dengan amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على